Baik, selamat malam untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita masih dapat melakukan presentasi pada hari ini. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Forn Menjotang dan teman-teman saya. Saya Nur Anissa Anggita. Saya Yoelis Ramikael Ginting. Dan teman kami saya Cecilia Purba dan juga Angelita Lunatiana Pitepulu. Lanjut. Apa itu reaktor nuklir? Reaktor nuklir adalah suatu alat untuk mengendalikan reaksi fisi berantai dan sekaligus menjaga kesinambungan reaksi itu. Reaktor nuklir diterapkan sebagai alat yang menggunakan materi nuklir sebagai bahan bakarnya. materi fisi yang digunakan sebagai bahan bakar misalnya uranium, plutonium, dan lain-lain. Untuk uranium, digunakan uranium alam atau uranium yang dapat diperkaya. Jadi secara umum, reaktor nuklir adalah tempat berlangsungnya reaksi nuklir yang terkendali. Lanjut. Klasifikasi reaktor nuklir. Berdasarkan besarnya energi kinetik neutron yang merupakan faktor utama dalam reaksi fisi berantai, yaitu reaktor neutron panas, reaktor neutron cepat, dan lain-lain. 2. Berdasarkan jenis materi yang digunakan sebagai moderator dan pendingin, reaktor diklasifikasikan menjadi reaktor air ringan, reaktor air berat, reaktor grafit, dan lain-lain. 3. Berdasarkan tujuannya, diklasifikasikan menjadi reaktor riset, reaktor uji material, dan reaktor daya. Lanjut. Bagian fungsi reaktor nuklir. Yang pertama, batang uranium atau fuel rods merupakan bahan bakar dari reaktor nuklir. Uranium akan ditembakkan oleh neutron supaya bisa terjadi reaksi fisi berantai. Batang uranium ini terdiri atas palet yang terdiri atas susunan U200 uranium 235 yang diperkaya dari 0,7% menjadi 3%. 2. Selubung atau grafit moderator berfungsi untuk mengurangi energi neutron setelah terjadi reaksi fisi berantai. Energi neutron menjadi cukup besar untuk melakukan reaksi fisi berantai, jadi sebelum dikenakan ke uranium 235 lainnya. Selubung sedikit mengurangi energi neutronnya terlebih dahulu. 3. Pelindung radiasi, radiation shielding, dan dinding pelindung atau pressure vessel yang berfungsi untuk mencegah reaksi yang berlebihan. Dua bagian ini mencegah partikel-partikel itu keluar dari teras reaktor nuklir agar tidak terjadi ledakan. Yang keempat, batang pengendali atau control rods merupakan bagian penting yang berfungsi untuk mengendalikan reaksi berantai dari uranium dengan menyerap neutron yang dihasilkan berlebihan. Umpama hasil reaksi kurang, batang pengendali ini akan diangkat, tapi jika kelebihan maka ditutup supaya kelebihannya bisa diserap oleh bagian ini. Yang kelima, air berat yang ditandai dengan warna kuning pada gambar bagian reaktor yang berfungsi sama seperti selubung, yaitu mengurangi energi neutron dalam reaksi fisi berantai. Lanjut. Rancang bangun perangkat lunak simulator reaktor nuklir. Telah dilakukan rancang bangun perangkat lunak simulator nuklir untuk sosialisasi PLTN. Pada kegiatan ini, RSG GA Siwa Besi digunakan sebagai suatu model. Perangkat lunak simulator ini dirancang bangun dengan memanfaatkan paket program LabVIEW untuk menyimulasikan perhitungan proses yang ada di dalam teras reaktor. Tampilan yang dinamis yang menunjukkan segala dinamika yang terjadi di dalam RSG GA Siwa Besi berhasil disimulasikan.
Hasil dari rancang bangun ini adalah sebuah perangkat lunak simulator yang mampu menyimulasikan sistem operasi RSG GA-SI-WBSI. Deskripsi RSG-GA besi. Reaktor nuklir serbaguna reaktor nuklir RSG-GA besi yang dibangun di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau PUSPIPTEK Serpong merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Pusat Reaktor Serbaguna atau PRSG Batan. Reaktor ini merupakan reaktor nuklir yang memiliki fluks neutron cukup tinggi. Reaktor serbaguna GA-SI-WBSI merupakan reaktor jenis kolam yang didesain untuk operasi normal pada daya nominal 30 MW. Teras reaktor yang terletak pada dasar kolam reaktor pada kedalaman 12,5 meter di bawah permukaan air. Teras reaktor terdiri dari 40 elemen bakar, 8 perangkat elemen kendali. Bahan bakar RSG-GA besi disusun berjajar dengan diberi jarak antara tiap-tiap pelat bahan bakar. Untuk memindahkan panas yang terbentuk akibat reaksi fisi, aliran pendingin dengan debit kurang lebih 800 kg per second akan dialirkan masuk melalui celah tersebut. Lanjut. 2. Bentuk pengendalian. Manajemen operasi yang aman dari suatu reaktor nuklir dilakukan dengan mengendalikan reaksi fisik yang dapat diselenggarakan melalui pemasukan atau penarikan batang kendali ataupun penggunaan penyerapan neutron. Proses dan persamaan yang akan digunakan untuk menentukan parameter kontrol diuraikan berikut ini. 1. Perhitungan densitas neutron. 2. Perhitungan reaktivitas. Perubahan reaktivitas yang diperhitungkan dalam program simulasi ini disebabkan oleh perubahan posisi batang kendali, perubahan temperatur bahan bakar, produksi penyerapan neutron, perubahan derajat bakar atau burn up. Yang ketiga, perhitungan periode. Lanjut. Lalu ada tata kerja rancangan. A. Proses pemrograman. Proses pemrograman meliputi proses penerjemahan rumusan model pengendalian. Model termohidrolika yang berkaitan dengan dinamika yang terjadi di dalam reaktor. Untuk memudahkan proses ini, suatu diagram alir atau flowchart yang mulai dari urutan perintah sampai proses yang harus dilaksanakan oleh komputer harus disiapkan. Selanjutnya, sistem menuju ke proses perhitungan. Pada proses ini, hasil yang diperoleh dari perhitungan dinamika reaktor selanjutnya akan dibandingkan dengan data acuan keselamatan reaktor, seperti batasan kecepatan perubahan populasi neutron, tekanan, dan lain-lain. Empat, hasil dan pembahasan. Proses pembuatan simulator ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu rancang bangun simulator untuk aspek neutronik dan rancang bangun simulator untuk aspek termodihidraulik. Untuk pembuatan simulator ini, paket program LabVIEW digunakan karena ia mampu memberikan bentuk tampilan yang bagus dan user-friendly. Tahap pemrograman dimulai dengan desain diagram alir proses. Berdasarkan diagram alir tersebut, tampilan simulator ini dibuat. Pada pembuatan tampilan simulator meliputi beberapa tahap pembuatan tampilan, yakni batang kendali, tahap pembuatan perubahan daya dalam bentuk digital dan grafis, dan tahap pembuatan tampilan perubahan konsentrasi iodin dan xenon. Bahan moderator reaktor nuklir. Bahan moderator merupakan lapisan kedua yang berinteraksi langsung dengan neutron hasil belah bahan nuklir yang akan menimbulkan perubahan sifat fisik, sifat nuklir, sifat mekanik, dan sifat kimia. Tinjauan moderator kali ini adalah jenis-jenis moderator yang sering digunakan untuk memenuhi syarat sebagai material nuklir. Syarat untuk menentukan bahan moderator dan reflektor adalah A. Pada tiap tumbukan terdapat kehilangan energi neutron yang besar. B. Penampang penyerapan yang rendah.
C. Penampang penghamburan yang tinggi. Lanjut. A. Pemilihan jenis bahan moderator yang akan digunakan tergantung dari jenis reaktor yang akan didesain. Sebagai contoh, yang pertama, D2O digunakan pada reaktor yang pendinginnya air berat, seperti HWR, heavy water atau heavy water reaktor. Yang kedua, H2O digunakan pada reaktor dengan pendingin air ringan, atau LWR, light water reactor. Yang ketiga, grafit digunakan pada reaktor yang beroperasi dengan temperatur tinggi, atau HTR, high temperature reactor. B. Bahan-bahan yang dipergunakan sebagai moderator adalah grafit, prolitik karbon, beryllium, dan beryllium oxide, H2O dan D2O. Tragedi ledakan reaktor nuklir di Jepang. Gempa bumi dan tsunami yang melanda Jepang pada 11 Maret 2011 menyebabkan kecelakaan serius di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi di pantai timur Laut Jepang. Kecelakaan itu terjadi karena kegagalan reaktor nuklir unit 1, 2, dan 3. Selama beberapa jam, pada saat gempa reaktor unit 1 secara otomatis shutdown, maka secara otomatis pula generator listrik cadangan berfungsi untuk menggerakkan pompa pendingin. Hampir 1 jam generator tersebut berfungsi dan kemudian datang tsunami, sehingga mengakibatkan generator tidak berfungsi. Tsunami juga merusak sistem pendinginan reaktor, generator, switcher listrik, dan baterai, sehingga menyisakan pabrik tanpa daya listrik darurat. Akibatnya, teras reaktor masih belum dapat didinginkan dengan baik, sehingga uap air dan hidrogen yang dihasilkan dilepas dengan risiko hidrogen eksplosif yang mengakibatkan pengungkuan reaktor tidak akan. Lanjut. Lalu, bagaimana perancangan reaktor nuklir yang aman? Cecil. Penelitian pertama, rancang bangun model alat uji teras reaktor nuklir Small Modular Reactor atau SMR dengan fluida pendingin H2O untuk kondisi konveksi paksa. Metode penelitian. Metode yang digunakan ialah dengan menggunakan konsep desain yang sudah dibuat untuk selanjutnya dirancang, bangun, dan kemudian dilakukan pengoperasian untuk memastikan apakah alat uji berfungsi dengan baik atau tidak. Rancang bangun ini dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. 1. Studi literatur. 2. Konsep perancangan alat uji. 3. Rancang bangun alat uji. 4. Pengoperasian alat uji. Metodologi yang digunakan dalam rancang bangun model alat uji teras reaktor nuklir ini digambarkan dalam bentuk diagram alir atau flowchart yang sistematis. Hasil dan pembahasan dari penelitian 1 yaitu model alat uji teras reaktor nuklir yang sudah selesai dibuat. Pada gambar yang telah disediakan, yang pertama itu adalah tangki air 1, kedua meja alat uji, ketiga pompa sentrifugal, keempat itu katup aliran air, 5 flow meter, 6 katup aliran konveksi alamiah, 7 katup aliran konveksi paksa.
8 seksi uji, 9 pengatur tegangan, 10 tangki air 2, 11 kontrol panel, 12 katup aliran tangki air 2. Next. Kesimpulan, nilai temperatur fluida pada hasil eksperimental dengan hasil simulasi memiliki selisih antara 0,001 sampai dengan 0,8 K. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang menyebabkan turunnya performasi atau kinerja pada alat uji. Maka dapat disimpulkan bahwa model alat uji yang sudah dibuat memiliki performansi yang cukup baik. Dari hasil pengujian eksperimental yang dilakukan dalam konvensi paksa, memberikan kesimpulan bahwa semakin kecil selisih perbandingan antara temperatur fluida pada pengujian eksperimental dengan temperatur fluida pada simulasi, maka semakin baik performansi alat uji. Penelitian kedua adalah analisis kecelakaan reaktor akibat kegagalan sistem pembuangan panas pada reaktor nuklir generasi 4. Metode penelitian. Objek studi penelitian ini adalah konsep desain reaktor spinor atau small PBBA COO at platinum refueling nuclear reactors. Berdaya termal 225 MW, berpendingin logam cair BB. BI berbahan bakar mixed oxide. Desain reaktor menggunakan geometri silinder 2 dimensi YZ dan perhitungannya menggunakan pendekatan definisi. Langkah-langkah penelitian diawali dengan yang pertama, menganalisis neutronik berupa perhitungan distribusi neutron dalam reaktor nuklir pada keadaan tunap. Yang kedua, pendekatan menggunakan persamaan difusi multigroup. Ketiga, penyelesaian persamaan kinetika reaktor. Dan keempat, perhitungan thermal hidrolik meliputi perhitungan distribusi temperatur pada setiap bagian reaktor. Metode perhitungan dalam menggunakan geometri silinder RZ 2 dimensi untuk perhitungan difusi dilakukan setiap tahun untuk mendapatkan distribusi flux neutron dan distribusi power. Hasil dan pembahasan. Sistem reaktor reaktor hot pool, cool pool, steam generator dan pompa. Dalam sistem ini tidak terdapat komponen intermediate heat exchanger atau EHX, sehingga aliran panas dari sistem pendingin utama langsung ditransferkan ke steam generator. Prinsip kerja dari aliran panas reaktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Aliran pendingin yang melewati inti reaktor mengambil panas dari inti reaktor, kemudian naik ke hot pool. Dari hot pool, aliran pendingin masuk ke steam generator dan mentransfer panas dan kemudian turun menuju cool pool. Dari cool pool, pendingin dipompa kembali ke inti reaktor. Dari penelitian kedua dapat kita simpulkan secara umum, hasil simulasi menunjukkan bahwa reaktor dapat bertahan dengan mudah dengan mengoptimalkan peran sirkulasi natural dan sistem keselamatan pasif. Hasil simulasi analisis kecelakaan akibat hilangnya kemampuan pendinginan reaktor menunjukkan bahwa temperatur maksimum bahan bakar, pelongsong, dan pendingin memiliki batas yang sangat besar dengan batas titik lelehnya. Artinya bahwa material reaktor tidak melewati batasan-batasan termalnya.
Baik, ini dia daftar pustaka yang kami ambil. Lanjut. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada pertanyaan yang mau dipertanyakan, saya persilahkan di kolom chat yang ada di bawah ini. Terima kasih.